Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya disuruh untuk membuat tugas video dari Pak dosen Jumade SAP MT dengan mata kuliah komputer. Perkenalkan, nama saya Punadi dengan NIM 202207714. Saya saat ini semester 3 lokal F reguler. Saya dari alumni SMA N1 Danau Panggang. Umur saya 19 tahun. Kalau tempat lahir saya di Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang. Saya lahir pada tanggal 18 Oktober 2001. Tempat tinggal saya saat ini di Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, RT 01 nomor 036, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode pos 71453. Agama saya Islam. Nomor WA saya 087840328167. Nama Instagram saya Nadi Punadi 13. Alamat email saya pt.punadi. Cita-cita saya adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Komputer sejauh saya tahu. Dari pemahaman saya, komputer itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mempermudah kerja manusia. Dengan komputer, manusia bisa menghitung jumlah penduduk, jumlah angka kematian, jumlah angka kelahiran, jumlah angka positif COVID, jumlah kasus sembuh dari COVID, jumlah angka kecelakaan dengan sangat cepat tanpa harus menghitung secara manual. Dan komputer juga bisa mengendalikan satelit, pesawat tanpa awak atau pesawat, GPS, memperkirakan cuaca dan lain-lain. Dari penjelasan Bapak, komputer itu adalah rangkaian atau komponen mesin elektronik yang terdiri dari jutaan komponen yang dapat kalian bekerja sama tentang membentuk sebuah sistem kerja rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan secara otomatis. Dasar dari komputer adalah informasi. Sistem informasi artinya sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelompokkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan penyebaran informasi. Sistem informasi itu berdasarkan akan data dan informasi. Data itu fakta mentahnya. Kalau informasi itu telah terorganisir. Ada beberapa keunggulan komputer, yaitu kemampuan mengolah informasi dengan kecepatan yang mengagumkan, konsisten, reliabilitas, akurasi, kemampuan yang besar untuk menyimpan data dan informasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan komputer lain. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsi hardware antara lain untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu CPU. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan menyimpan data. Monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sering diproses dalam CPU. Keyboard merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri atas rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengeditkan data. CD-ROM, alat tambahan yang mampu menyimpan dan menulis data dan program melalui media CD. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Hard disk merupakan alat untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. CD adalah media
penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan datanya menggunakan sistem optek floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menulis ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umum digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Printer adalah alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. 1. Software system. Software system terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa programan. Penjelasan sebagai berikut. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contohnya, sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, iOS, Linux, dan lain sebagainya. Program bantu atau utility. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrograman PHP, Java, C++, dan sebagainya. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolahan kata, lembar kerja, presentasi, pengolahan halaman, web, hingga perangkat media player, dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengolahan kata. Word processor berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasinya Microsoft Word, Ame Pro, Web Prefect, dan WordStar. Pengolahan angka. Pengolahan angka berfungsi untuk melakukan pekerjaan yang banyak berhubungan dengan angka-angka, seperti menggunakan perhitungan, laporan keuangan, dan grafik. Contoh aplikasinya Microsoft Excel, Symfony, Superclass, Lotus 123, dan Quattro Pro. Pengolahan data berfungsi untuk melakukan pengolahan data baik berupa angka atau gabungan angka dan kata. Contoh aplikasinya Microsoft Access, DBase, Foxbase, Fox Pro, Sleeper, Paradox, dan lain sebagainya. Multimedia. Software ini digunakan untuk memutar musik, menonton film yang menampilkan gambar maupun audio. Contoh aplikasinya Winamp, Audio Pro, Real Player, Sync, Jet Audio, dan masih banyak lagi. Komunikasi dan internet. Software aplikasi untuk komunikasi dan internet bisa menghubungkan banyak orang dalam jangkauan. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan contohnya ada Internet Explorer, Google Chrome, Opera, MIRC, ICQ, dan lain-lainnya. Antivirus. Seperti namanya, software ini berfungsi untuk membasmi virus dari perangkat penyimpanan komputer, sebab virus bisa merusak data atau program tertentu dalam komputer. Contohnya aplikasi Opera,
SAMADAP, MKP, Norton, antivirus, Panda dan lainnya, pendidikan dan game. Software ini secara khusus digunakan untuk membantu memahami pelajaran yang dikemas dalam bentuk game agar tidak membosankan. Contoh aplikasinya PC Globe, Bodyworks, Sikensi, Aventor, Reader, Rebate, dan lainnya. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah dijalankan. Beberapa contoh brainware antara lain programmer, yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Administrator, yakni orang yang bertugas untuk mengelola sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Operator, yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Komputer mengetahui tugasnya dengan diberikan daftar perintah atau program komputer yang mengetahui komputer apa yang harus dilakukan. Sebelum melakukan tugas tertentu, program komputer memastikan bahwa tugas tersebut telah tersimpan di memori. Setelah program tersimpan di memori, komputer dapat mulai beroperasi dengan mengeksekusi perintah program secara berurutan. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan encoded dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf F itu disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka biner. Menggunakan salah satu metode pemecahan, instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan bermacam-macam informasi yang bisa disimpan dalam satu sel dinamakan sebuah BT. Bita adalah istilah yang biasa digunakan sebagai satuan dari penyimpanan data dalam komputer. Satu bita terdiri dari 8 bit. Banyak di antara masyarakat yang menganggap bahwa 1 kilobita setara dengan 1000 bita, atau mungkin menganggap 1 megabita setara dengan 1000 kilobita. Secara umum, memori bisa ditulis kembali lebih jutaan kali. Memori dapat diumpamakan sebagai papan tulis dan kapur yang dapat ditulis dan dihapus kembali daripada buku tulis dengan pena yang tidak dapat dihapus. Keuntungan komputer. Bidang yang terdampak dan sangat dibantu dengan adanya komputer adalah bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang militer, bidang perhubungan semua matra, bidang pertanian, bidang seni dan budaya, bidang infrastruktur, bidang perdagangan, bidang otomotif, bidang sosial dan agama, bidang-bidang lainnya lagi seperti perpajakan dan perbankan dan lain-lain. Kekurangan komputer. Di sisi lain, evolusi teknologi modern memiliki kelemahan. Misalnya, ketergantungan pada teknologi baru. Manusia tidak perlu lagi berpikir. Sekalipun kalkulator adalah penemuan yang baik, manusia tidak lagi membuat perhitungan mental dan tidak lagi mengenang ingatannya. Penurunan modal manusia meningkatkan pengangguran. Di beberapa daerah, perangkat dapat menggantikan pikiran manusia. Menggunakan teknologi tertentu membutuhkan aturan dan hukum baru. Misalnya, menggunakan internet adalah kebebasan individu. Namun, penemuan bom atom tidak bisa berupa kebebasan individu. Faktanya, regulasi sulit untuk
diimplementasikan ketika teknologi ini diperkenalkan, seperti regulasi seputar kedatangan kendaraan otonom. Akhirnya, karena sebagian besar penemu teknologi modern bertuju untuk menggunakan upaya manusia, itu akan menyiratkan bahwa lebih banyak pekerjaan dilakukan oleh mesin. Ini sama sekali dengan lebih sedikit pekerjaan untuk manusia. Manusia menjadi semakin usang dari hari ke hari karena proses menjadi otomatis dan pekerjaan menjadi mubazir. Dampak negatif dari pengaruh teknologi pada anak-anak juga tidak boleh diremehkan.